Ya, Anda lihat ini yang punya Helix dan ini menggunakan Droidcam. Ya, hasilnya sangat jernih, lebih jernih dibandingkan dari laptop bawaannya. Ya, pada video kali ini saya akan bahas mengenai solusi untuk kamera yang kabur atau tidak jelas untuk laptop. Ini kebetulan laptop anak saya menggunakan Lenovo ThinkPad yang seri Helix ya, generasi pertama. Ini jadul tetapi canggih, modelnya tablet juga. Nah, dengan laptop yang seri lama ini biasanya kendalanya adalah di kualitas untuk videonya. Meskipun ada kamera untuk video di bagian depan dengan pixel sekitar 2 megapiksel dan di bagian belakangnya itu 5 megapiksel, tetapi untuk melakukan Zoom meeting atau Google Meet itu ada kendala kameranya kurang tajam. Oleh karena itu solusinya salah satunya adalah menggunakan eksternal kamera. Bisa membeli eksternal kamera yang USB ataupun menggunakan handphone. Jadi bagaimana mengkoneksikan handphone yang ada ke laptop sehingga nanti webcamnya akan lebih tajam dibandingkan sebelumnya. Jadi kalau dilihat di sini kamera untuk Lenovo Helix karena cuma 2 megapiksel tidak begitu jelas ya. Nah, ini meskipun laptop jadul tetapi cukup canggih ya. Jadi bisa dilepas monitornya atau LCD-nya seperti ini. Jadi di dalam keyboardnya sendiri ini juga ada baterai. Ini untuk ukuran di bawah 12 inch ya, sekitar 11,6 inch. Jadi seperti Lenovo ThinkPad yang lain selalu ciri-cirinya ada trackpad ya. Kalau ini kan touchpad, ini trackpad. Nah, keyboardnya sendiri itu menggunakan keyboard model chiclet yang nyaman dipakai. Di dalam bodinya keyboard ini juga ada baterai sehingga menambah lama penggunaan laptop. Nah, di dalam LCD-nya sendiri ini seperti ini, itu bisa dilepas ya sehingga modelnya model tablet. Nah, di bagian depan untuk ThinkPad, untuk yang premium selalu i-nya ini menyala ya. Jadi kalau beberapa ThinkPad di depannya cuman cat merah, kalau ini pada saat laptopnya menyala, ini lampu merahnya juga akan menyala di atas i. Nah, kelebihannya yang lain adalah ada stylusnya, jadi bisa untuk menggambar ya, jadi berfungsi sebagai tablet. Nah, meskipun canggih, yaitu tadi kendalanya Lenovo ini ada kesalahan desain meletakkan mic-nya di dekat dengan fan-nya. Jadi mic-nya di bagian bawah, sedangkan bawah ini di sini ada fan-nya. Ya, fan-nya di bagian ini. Sehingga mic-nya kurang jelas. Untuk mengatasi hal tersebut bisa menggunakan mic eksternal atau mic wireless seperti ini. Jadi ini adalah produk dari Xiaomi. Ini lumayan mantap, bisa digunakan sampai sejauh 20 meter dari device-nya. Jadi misalnya ini saya konekkan ke laptop dan saya ke ruangan yang lain, itu masih 20 meter masih terjangkau. Ini seri yang Xiaomi Youth ya. Jadi Youth ini saking kecilnya mudah hilang. Saya sampai beli 3 kali ya. Jadi ini mungkin sebaiknya untuk seri yang Xiaomi berikutnya, bagaimana kalau bisa dijadikan satu dengan handphonenya. Jadi pada saat nggak dipakai tinggal dislotkan gitu ya. Itu mungkin akan bisa menjaga tidak mudah hilang. Ini karena saking kecilnya. Dan kecanggihan yang lain, baterainya bisa sampai 8 jam. Jadi tadi balik, untuk mengatasi mic yang tidak jelas atau kurang jernih, itu gunakan mic eksternal
Xiaomi Mi Youth. Jadi banyak dijual di online. Mungkin linknya nanti saya kasih di deskripsi. Speknya juga bisa lihat di foto seperti ini ya sebelah. Harganya juga tidak begitu mahal, range-nya 140 sampai 200 ribuan lah. Nah, untuk mengatasi kamera yang kurang jernih tadi, itu kita gunakan handphone. Jadi ini ya, ini kalau dilihat kan kurang jelas. Ini menggunakan kamera belakang, saya akan gunakan kamera depan. Ini juga touchscreen ya untuk Helix yang generasi 1. Rotate kah? Bukan. Switch. Kok tidak ada ini? Oh sorry, ini untuk bukan kamera ini. Kamera. Ya, kurang jelas ya. Jadi karena cuman 2 megapiksel, dia bisa rotate ke yang belakang sana. Belakang lumayan karena 5 megapiksel. Nah, untuk zoom biasanya kan kita menggunakan kamera yang depannya. Nah, bisa dilihat bahwa kamera Helix ini kurang begitu jelas. Nah, bagaimana menggunakan kamera alternatif, menggunakan kamera handphone. Oke, untuk menggunakan kamera handphone itu bisa digunakan aplikasi tambahan, yaitu DroidCam ya. DroidCam sudah diinstal, jadi tinggal dicari aplikasinya, kemudian di-download dan diinstal, tinggal dijalankan. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Koneksinya bisa menggunakan WiFi ataupun menggunakan kabel USB. Nah, handphone yang saya pakai ini Note 8 ya. Bisa menggunakan handphone Android yang lain tentunya, tinggal diinstal aplikasi yang namanya, ya jalankan aplikasi yang ada di laptop yang sudah di download dan diinstal DroidCam ini. DroidCam ini nanti bisa dikoneksikan menggunakan WiFi ataupun USB. Nah, kalau ini apa saya belum paham. Di handphone juga sama, harus diinstal aplikasi DroidCam. Jadi coba kita, nah ini. Jadi ini DroidCam harus diinstal, gampang. Jadi tinggal dicari aplikasi ini. Nah, di handphonenya itu setelah diinstal dan dijalankan, ini diminta pesan WiFi IP-nya 192.168.100.20 port 4747. Nah, ini nanti itu harus dituliskan alamatnya yang sama di sini. Jadi di laptop ini juga harus disamakan 192, 168, 100.20. Portnya 4747. Nah, ini apakah akan menggunakan videonya saja atau audio, termasuk audionya? Nah, untuk termasuk audionya juga bisa, tetapi karena jaraknya juga lumayan jauh, jadi saya nggak pakai. Saya akan menggunakan mic youth tadi ya. Jadi ini hanya video. Nah, pada saat kita klik, catatan sekali lagi bahwa WiFi ini harus terhubung di dalam jaringan yang sama ya. Jadi karena saya menggunakan jaringan rumah dengan WiFi rumah, ini juga sama. Kemudian tinggal di start saja. Ya, ini akan terlihat bahwa kameranya sudah berfungsi. Sekarang kameranya lebih terang dibandingkan dengan menggunakan yang bawaannya Helix. Ya. Jadi untuk selanjutnya pada saat Zoom meeting tinggal dipilih kameranya
pilih yang Droid Cam tadi. Oke. Copy. Nah, ini masih menggunakan kamera yang helix ya, jadi tidak begitu jelas. Tinggal diatur settingannya di sini. Ini pakai menggunakan Google Meet. Setting. Nah, di sini video ya, dia masih menggunakan integrated kamera. Kita pilih Droid Cam, maka akan berpindah ke handphone. Dan sekarang kita lihat bagaimana kualitasnya. Ya, akan lebih jernih. Ya, Anda lihat ini yang punya helix dan ini menggunakan Droid Cam. Setting, nanti kita ubah yang di Google Meet ini menggunakan Droid Cam. Ya, hasilnya sangat jernih, lebih jernih dibandingkan dari laptop bawaannya. Oke. Nah, apalagi mic-nya ya. Jadi kalau nanti mic-nya menggunakan ini, jadi tinggal dihubungkan saja melalui Bluetooth. Kalau sudah berhasil, tinggal diatur settingan untuk koneksi mic-nya. Jadi kalau mic-nya ini menggunakan bawaan kurang jelas ya. Jadi nanti pakai mic yang ini. Jadi ini saya nyalakan. Ini belum terdeteksi. Tinggal setelah itu Bluetooth-nya di setting. Ya, ini sudah pernah di setting sebelumnya, sehingga mikrofonnya sudah menunjukkan ke sana. Oke, demikianlah video singkat mengenai solusi bagaimana membuat kamera kita pada saat meeting menjadi lebih cerah dibandingkan dengan kamera laptop dengan menggunakan handphone. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video saya berikutnya.